Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester saya, yaitu membuat CURD. Oke, yang pertama, cara menampilkan data ke web, yaitu dengan cara, langsung aja ke paragrafnya. Yang pertama, kita buat sebuah controller bernama Perpus PHP dan model bernama tugas.php. Oh iya, lupa, kita cek dulu, dan kita membuat sebuah database bernama akademik dan dengan tabel bernama data. Kita setting di env nya database akademik, oke. Dan di model tugas di sini tabel data, terus kita isi apa aja isinya, seperti SPN, judul, pengarang, penerbit, tahun, cetakan, halaman. Ini harus sama seperti yang di database, huruf besar kecilnya harus sama. Saya di sini SPN saya setting sebagai primary key dan auto increment. Oke, itu tadi yaitu tentang melihat data ya. Oke. Melihat data saya bikinnya di indeks. Ini saya bikin kelas indeks yang di sini berfungsi sebagai untuk menambahkan data ke database. Oke, langsung saya bikin sebuah variabel $datas, dan di sini tugas ini dari model. Cara manggilnya yaitu use app _model tugas, gunakan untuk memanggil yang ada di tugas ini. Terus saya membuat paginet sebesar 6. Jika dia lebih dari 6, maka nanti dia akan datanya akan ke halaman selanjutnya gitu, seperti data ke-7, 8, 9 dan seterusnya gitu, seperti ini. Nah, jika dia lebih dari 6 datanya, maka dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Oke, kita terus saya di sini bikinnya di return view index. Dia akan data ini dia akan ke indeks, Oke. Nah, pertama kita install dulu, kita ambil link yang ada di Bootstrap CSS nya. Kita butuhkan, saya di sini membutuhkan bottom, terus chart, terus yang untuk ini apa ini, nah, saya ambilnya juga di Bootstrap. Oke, langsung saja ke ini ya, cara menampilkan datanya, yaitu kita bikin tabel bordered head, yaitu nanti tulisannya akan set di tengah, dia akan di tengah, dan judulnya aja ya, dia akan di tengah. Terus ya scroll ini untuk nama-nama menu ya. Terus langsung saja ke ini dia, PHP $nomor dengan 1, ini kita untuk gunakan sebagai nomor. Nah, cara manggilnya itu nomor plus. Nah, saya bikin kan tadi kita nama variabelnya yaitu $datas, terus kita ubah menjadi $bk supaya lebih mudah manggilnya. Maka kita panggilnya database, kita manggil database untuk ditampilkan yaitu dengan $bk SPN BK _1 BK pengarang, penerbit, BK cetakan dan halaman. Terus kita tutup.
non-prefect kita harus wajib ya, buka dan tutupnya harus wajib. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita tombol tambah modal. Oke, coba kita bikin dulu lah. Judul buku yaitu dompet kering gitu aja. Belajar Laravel. Pengarang nama aku aja nggak apa, penerbit siapa ya, kontak gitu, tahun terbit 2020, terus cetakan ke pertamanya, jumlah halaman nggak banyak 50, kita tambah data. Oke, di sini saya bikin switch alert juga, jika berhasil dia akan begini. Langsung saja kita ke controller tambah ya. Sebelum itu kita bikin router dulu. Tadi router untuk menu indeks yaitu garis miring lihat dan dia ada di indeks. Terus jika di untuk tambah yaitu lihat garis miring add sama yang di ini route post store. Dia ada menu store, nanti kita bikin di sini. Kita sudah bikin ya. Mana ini public function add yaitu kelas add, dia akan menampilkannya ditambah. Saya sudah bikin di sini dengan nama tambah. Aduh, kenapa ini? Oke, tadi kan kita bikin postnya yaitu bernama store. Di sini saya sudah bikin kelas store. Oke, di sini dp tabel data yaitu tabel dari data. Dia akan memasukkan yaitu judul, pengarang, cetakan halaman, dan alert sukses. Ini sebuah tadi notifikasi sukses return ready ya. Dia akan ke menu lihat tadi ya, lihat kan tadi kita di indeks ya, lihat. Oke, cara bikin alert kalau nggak salah, sebentar ya, kalian harus install apa itu kemarin. Ini kalian harus install dulu di terminal yaitu composer require relasi garis miring array. Nah setelah kalian install, kalian publish. Nah, sudah itu aja. Terus jangan lupa di sini kalian tulis juga use alert. Saya preparation server dulu. Oke, sudah keset. Setelah tambah edit ya, edit data. Oke, sebentar kita coba edit yang SPN nya 3. Apakah berhasil? Ini tidak bisa diubah ya, saya bikin tidak bisa diubah. Sebentar, yang tambah tadi kurang di penjelasan di menu tambah dan di modalnya ya, lupa. Oke, di sini dia halaman tambah blade PHP. Langsung saja kita bootstrap. Nah, kita bikin kelas cardboardy. Terus dia from action, dia akan mengambil data di store. Kan dia mengpost store-nya itu, dia akan mengpost di store, akan mengambil data di kelas store tadi, sebuah program yang kita bikin. Terus cara manggilnya yaitu
saya ini labelnya saya ambil dari Bootstrap ini kalau nggak salah, ini saya ambilnya dari sini. Kalian copy aja, ini kita copy aja karena saya sudah copy. Terus di sini dengan judul buku, di sini namanya harus sesuai dengan yang ada di PHP MyAdmin-nya, database-nya kita harus sama semua, tidak boleh ada yang besar atau kecil, harus sama. Dan input tipe submit value tambah class button sukses. Nah, jika kita mengklik tambah ini dengan value tambah ya, tambah, dia akan seperti ini tadi. Nah, ini dia akan memproses sebab program yang kita bikin di store tadi. Lah, kenapa ada dua tombolnya, kenapa enggak berentok gitu? Karena di sini saya bikin dia langsung ke lihat di halaman lihat. Halaman tadi kan di menu utama ya, di indeks. Coba kita tambah. Kan jika kita klik tambah di sini akan place outfit. Kenapa bisa place outfit itu? Ya bikin require biar ada tadi ada notifikasi jika data belum diisi, dia akan tidak bisa ke menjalankan programnya. Nah, kan tadi saya bikin lihat ya, walaupun data nggak diisi dia langsung ke halaman, itu fungsinya. Oke, terus ke yang cara bikin modalnya. Yang pertama itu kita cari di Bootstrap-nya modal. Oh, ini modal. Kalian bisa copy ya. Karena saya tadi copy yang ini, coba kita launch dulu, kita coba. Nah, ini kalau kalian copy semua, tinggal copy terus kalian tempel di sini di bawah aja. Oke, copy terus bottomnya yang ini tadi, bottom kalian pindahkan ke tombol edit, tombol tambah, bukan edit. Di mana tadi? Tambah, lupa koin. Oh, ini kalian pindahkan di sini, terus set namanya harus sama. Kenapa saya pakai yang seperti Bootstrap? Karena saya harus menggantinya. Nanti pas yang dihapus sama yang bukan hapus, yang di detail, saya ubah namanya ini sama yang diedit. Oke, terus kita kembali ke halaman modal tadi, terus sama ya ID-nya. Terus saya bikin from action store method post, terus sama juga from action lihat, dia akan tetap di halaman lihat gitu, tidak ke halaman tambah. Karena saya bikinnya pakai dia akan memanggil halaman tambah ini, tapi dia akan ditampilkan tetap di halaman lihat di indeksnya. Itu caranya, itu kita pakai href include tambah. Terus selanjutnya setelah tambah kita cek saatnya, yaitu di edit data. Coba kita edit yang SB-nya 1 tadi, Irmanto, kita coba edit. Oke, berhasil update data. Coba yang ke 4, panah, yang judul bukunya namanya Panah Asmara, kita coba ganti halamannya ya. Halamannya kita ganti menjadi 08.
Oke, berhasil update data. Kita langsung saja ke controllernya. Saya bikinnya di edit dan di up. Saya bikin untuk di edit data kelasnya ada dua, yaitu kelas edit dan kelas update. Ya, di sini tuh nama variabelnya harus sama yang seperti di kelas index ya. Kalau enggak nanti dia akan error. Itu kelas data sesuaikan dengan di kelas index. Terus di sini ya, kan kita pakai kunci gitu. Terus pakai kunci yaitu ISBN. Nah, dimana terus kita panggil di tabel data where ISBN get, terus dia akan melihat di edit, lihat kompat data. Terus kita bikin kelas lagi, kelas update. Terus kita panggil dari tabel data where di mana ISBN request ISBN ini, terus dia akan mengupdate judul, pengarang, penerbit, tahun, cetakan, halaman. Kenapa di sini ISBN-nya nggak diupdate? Karena dia kan bertipe primary key dan auto increment ya, otomatis dia nggak bisa diupdate. Sebentar, struktur. Nah ini, karena saya bikinnya auto increment dan dia primary key, maka dia jangan diubah begitu. Nah, jika data sukses, maka dia akan return back, dia akan kembali ke menu lihat atau di menu index untuk lihat data. Terus kita bikin routernya store. Terus ini lihat edit ISBN. Oh ya, di sini kita harus ini store tadi untuk tambah ya, bukan. Oh ini edit sama update. Di sini lihat ke menu halamannya nanti ya, lihat edit, terus ISBN. Di sini harus apa yang kita ubahnya itu apa, ISBN ya sebagai kuncinya. Update juga ISBN. Terus kita langsung ke index display. Oh ya, diedit dulu, saya lupa. Nah nanti semua bukan semua ya, sampai sini aja, dari div kelas sampai tutupnya kita itu akan pindahkan ke halaman index. Tapi lebih mudahnya kita bikin dulu di sini, karena jika kita bikin seperti yang ditambah yang hanya ini saja, nanti akan terbaca semua. Jadi jika kita klik mana ya, edit data, maka dia akan kebaca semua data dari ISBN 1, 2, 3. Ini nanti akan sampai bawah begitu. Maka saya bikinnya langsung ke sini modalnya. Nah ini nanti kita pindahkan ke situ. Nah di sini from action update post, dia akan mengpost sebuah program yang ada di post tadi, di update ya. Oke, di update. Nah kita bikin lagi ulang datas, kan variabelnya datas. Di sini harus kita samakan yang ada di variabel index supaya nanti datasnya variabelnya terbaca. Jika beda, dia nanti akan tidak terbaca di sini karena kita akan tampilkan di sini ya, di indeksnya. Kita ubah menjadi BK. Nah di sini kita isi, kita buat BK, terus ISBN method post, terus BK ISBN. Kita nanti akan menampilkan ISBN-nya, tapi dia akan terbaca tapi tidak bisa kita tulis, yaitu caranya dengan read only. Namanya sama seperti yang ada di database-nya, harus sama namanya. Nah di sini kita buat value-nya yaitu
kita buat dua ini tutup kurung, apa ya namanya, aku lupa. Kita bilang aja tutup kurung dan buka kurung, lupa apa yang namanya kalau begini itu. Nah ini BK, terus ISBN, terus judul sama namanya juga, value-nya ini sama sampai yang sampai halaman ya sama. Nah ini juga kan dia tekan edit, ditekan edit yang di sini, sama dia akan ke halaman indeks atau di ini, lihat spesial di programnya kita sudah bikin di control tadi. Oke, kita kembali ke indeksnya, in modalnya. Nah kita copy yang step tadi lah, kita copy sama seperti tadi, copy, tapi yang di yakin soalnya laptopku layarnya agak rusak, nggak terlalu kelihatan. Mana edit data, oke ini edit, kita bikin add forex data as BK. Nah di sini di ID-nya kita ubah menjadi edit modal, terus beri kata kunci untuk sebagai kuncinya yaitu BK.SBN. Nah di tombol editnya kita juga bikin sama ini. Yang penting tuh ini aja, data toggle, data target, edit modal, data. Kalian bikin buttonnya terserah, ini saya ambil dari Bootstrap. Oh ya, drop down item ini yaitu dia akan seperti ini. Drop down gunanya itu saya juga ambil dari Bootstrap, kalian bisa cek sendiri ya. Nah karena saya tadi pindahkan semua ke yang ada di edit lihat blade, saya pindahkan dari div-nya ya, bukan dari semua. Karena ketika saya bikin seperti yang di modal seperti ini akan terbaca semua, maksudnya terbaca semua kan, tadi saya belum bilang terbaca semua. Jadi jika ditekan edit, maka bukan hanya SBN 1 saja yang tampil, tapi dari SBN 1 semua data lah, semua data yang ada di database dia akan tampil, dia akan panjang ke bawah. Kan kita cuma edit satu aja ya. Oke, langsung aja ke sini. Nah ya di sini juga kita bikin from action lihat method, dia akan tampil di menu lihat yaitu di indeksnya. Di sini kan lihat kan sebagai indeks sama ya tampilannya yang ada di edit, lihat label. Oke, selanjutnya itu kita bikin detail data. Coba kita bareng aja lah di detail data. Nah, sini itu dia akan mengambilkan detail data. SPN 3 judulnya ini cuma sesuai oke ya. Saya lihat Asmara, Komar, dan 2021 kita cek lagi detail. Oke, sama seperti tadi kita coba karena saya bikinnya langsung di sini. Ini dia detail data.
Ini saya tidak, iya karena saya ini paketnya yang diupdate, kita bisa pakai tapi tidak bisa ya ini diubah gitu, karena kita nggak bikin tombol atau menu input, karena di sini kita cuma bikin teks itu, teksnya tidak bisa diupdate tapi dia akan tampil doang itu. Dan nama ID-nya detail modal BKJPN ini sama seperti yang diedit tadi, tapi kita ubah namanya aja. Nah, kita bikin TH terus TD BK ISBN sama judul sama juga, BK pengarang, BK penerbit untuk sesuai dengan halaman, sesuaikan seperti yang di database nama-namanya. Ya di tombolnya kita boleh cek. Oke, ini nah kita kok tadi itu kita copy aja yang dari edit, kita copy ke sini, tapi yang nama data target itu nanti harus sama yang di ID-nya detail modal di sini. Itu kurang ke bawah kayaknya. Nah, ID-nya harus sama. Ini sebagai kuncinya begitu kan, ini sama seperti yang diupdate kan. Tadi itu seperti membaca database, membaca satu database, bukan semua. Oke, selanjutnya hapus data. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus data? Kita tidak ya, cancel dulu. Kita ke controller. Di sini saya membuatnya itu dengan nama kelas hapus dengan kunci ISBN $ISBN. Nah, variabel data dia akan dari modal tadi tugas fin, dia akan membaca ISBN terus data di sini delete, terus dia akan langsung kembali ke menu lihat, dia akan ke menu lihat atau ke indeks gitu. Ntar kayaknya ada sesuatu yang ini nggak penting, ini saya hapus dulu. Enggak lah, hapus aja lah. Oke, kita kembali ke indeks PHP. Nah, bikin hapus ini gampang, cuma kita bikinnya. Oke, hapus ini kelas term item href, lihat hapus. Terus bentar dulu, kita ke PHP kita, routernya kita lihat itu, dia ke halaman lihat, halaman hapus, terus kunci kan tadi kata kuncinya SBN ya. Nanti SBN dia akan contohnya jika dia SBN-nya 3, maka apa aja yang ada di SBN dia itu judulnya apa aja, pengarang penerbitnya apa aja, nanti akan terhapus. Kembali ke indeks.
kita lihat hapus sama PK ESPN. Terus one click, jika kita klik dia akan confirm, dia akan menampilkan sebuah alert seperti tadi, notifikasi begitu. Apakah Anda, yaitu dengan isi apakah Anda yakin menghapus data. Kita coba ulang ya, kita hapus yang panas marah, yang ISBN-nya 4 seperti kuncinya, hapus data, kita hapus. Oke, dia akan terhapus ya, yang ISBN 4 tadi ya, terhapus. Oh ya, ini tuh SBTN-nya kita hapus saja karena dia tidak terbaca ya, saya lupa. Karena saya bikin drop down menu, karena sebelumnya saya bikin tombol biasa tidak ada drop down-nya. Mana ya? Oh ini. Oke, refresh, kita cek. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu kita bikin pencarian. Oke, cari judul buku. Coba kita cari yang namanya Infor ya. Infor. Oke. Dia akan menampilkan sesuai dengan yang kita ketik tadi di pencarian cari judul buku, yaitu Infor, maka dia akan menfilter yang hanya ada tulisan informasi di judul buku. Oke, ke program, ke PHP-nya, ke controller. Karena saya bikin 2 ya. Oh benar, coba cari penerbit, kita refresh penerbit, coba Erlang. Ada 1 2 3 cari. Tadi bukannya ada 3. Erlang. Boleh. Oh ini Erlang N-nya 2, gak terlalu kelihatan. Pantesan 2 aja, ini aja. Coba yang untak ya, cari untak. Walaupun di halaman ini dia akan kebaca semua, kalau nggak salah dia akan terbaca semua. Oh iya, walaupun dia di halaman selanjutnya dan kita carinya di halaman 1, dia akan tetap bisa mencari. Langsung ke controller. Sini saya buat 2, yaitu yang tadi kelas cari judul yang akan mencari judul dan cari penerbit. Nah, caranya itu kita buat variabel request cari gunanya untuk menangkap data pencarian. Terus cara mengambilnya yaitu data di sini harus sama seperti yang di indeks. Terus di tabel data where di mana judul, Lex, jika kita Lex itu kita menulis lah, kalau nggak salah. Di sini caranya itu pakai persen, karena kita mencarinya pakai keyboard. Jika kita di sini tulis, maka dia akan nanti di sini kita carinya harus sama apa yang kita tulis di sini. Titik cari, terus persen lagi. Sini kita tidak usah isi paginetnya, tidak usah diisi. Terus
dia akan melihat di tabel indeks. Di tabel indeks di halaman indeks atau di indeks PHP, dia akan ke situ. Terus yang di penerbit juga sama, kelihatan penerbit sini hanya kita bikin variabel cari 2 supaya nanti beda saat yang kita settingnya di indeks. Terus di sini penerbit. Oke, langsung saja kita ke controller. Nah, kita bikin route get. Lihat garis miring cari, judul, penerbit, sesuai kelasnya, sesuaikan. Terus kita ke indeks, kita bikin tombolnya. Saya tadi bikin menu samping ya, nggak salah. Ini div class sampai sini. Oh ini kita set. Saya bikin tulisan menu di center ya. Ini kan color backgroundnya hitam. Saya settingnya di sini, saya bikin CSS. Oke, karena from action dari menu cari judul tadi kan route-nya, lihat cari judul, method get, terus nama cari disesuaikan dengan yang di controller. Untuk sesuaikan ini ya, variabelnya sesuaikan. Cari di sini placeholder itu tulisan yang di belakang tadi ya, ini tulisannya ini. Terus value-nya out cari. Sini kita bikin tombolnya juga, tipe submit value-nya. Ini value itu untuk nama, sama yang di cari penerbit sesuaikan juga di routernya itu apa ya, kan tadi bikinnya lihat garis method penerbit, method get, terus variabelnya sesuaikan nama. Sini harus sama variabel, harus sama seperti variabel tadi apa, cari 2 ya. Indeks name cari 2, cari. Oke, sudah. Oh iya, terakhir ya, bukan terakhir, export PDF. Export PDF, Ctrl C. Sebelum bikin programnya, kita install dulu yang namanya spek PDF ini. Composer require bari VDH garis miring Laravel dom PDF, kan install di Composer, terus enter. Selanjutnya kalian tambahkan di config, terus ke app.php, terus di providernya kalian tambahkan nih bari PDF dan PDF service provider class, sama yang di alias kalian tambahkan PDF bari PDF dan PDF facedes. Biasanya ini jika kalian cari internet, kalau aliasnya isinya sangat banyak begini, kalian tambahkan S. Soalnya ada juga yang di sini tuh cuma nggak ada isinya tuh, satu isinya tuh array. Nah di sini kalau isinya array, kalian S nya hilangin aja, faces itu bukan faces.
terus kalian sudah tambahkan, terus kalian di controllernya ini kalian publish dulu biar ya terbaca ke semua Laravel. Oke, selanjutnya kita jalankan dulu index server, kembali ke purpose PHP controller. Nah, di sini saya dapat ini dari Laravel dari DOM PDF budget PDF. Ini nanti gunanya untuk ini. Nah, jika tidak ada yang tadi di atas, maka di sini dia tidak akan terbaca. Nah, di sini saya buat kelas export PDF, terus variable data, tugas yang ada di model tugas dia akan manggil semua, terus variable PDF, terus PDF lewat view dia akan melihat di export.php. Bentar, saya tutup dulu. Ini di export PHP. Di sini kita buat menu dan kayak tampilannya di export PHP, terus data, $data, terus return PDF set paper. Dia akan membuat sebuah tampilan kertas A4 dengan landscape stream. Ini kita akan melihat dulu tampilannya, tidak langsung di download. Jika kita ingin langsung di download, kita ubah menjadi download. Nah, karena saya tidak ingin begitu, karena saya ingin lihat dulu, ngecek. Sebentar, kok saya kontrol. Oke, caranya itu stream, itu menampilkan dulu sebelum di download. Kita cek di Spotlight. Oke, di sini saya sudah bikin ya di tengah. Ini ya yang judul-judulnya dia di tengah. Terus ini hampir sama seperti yang di untuk menampilkan data yang di indeks PHP. Ya, intinya hampir sama, tapi yang di tombol-tombolnya kita hapus saja. Kita langsung ke programnya Export PDF. Nah, dia akan menampilkan dulu, tidak langsung di download. Oke, coba kita ubahnya jadi langsung di download. Ini contoh aja ya. Refresh biar kembali, refresh. Nah, dia akan langsung terdownload. Kita lagi stream. Oke, seperti itu. Jika langsung di download, kita kembali, refresh. Oke, selanjutnya ya controllernya saya belum perlihatkan seperti apa. Nah, ini dia controllernya, yaitu get lihat garis miring PDF di kelas export PDF. Ya, langsung ke Excel aja, yaitu lihat kontrolnya, lihat garis miring Excel, terus kita bikin kelas Excel. Kita coba dulu, kita refresh, kita export Excel. Dia walaupun sampai 6 ya paginetnya, tapi jika kita export PDF atau export Excel, dia akan membaca semua datanya.
kita export Excel. Oke, dia akan langsung download. Kita buka di Excel ya. Akan berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Kita close saja karena kita sudah bikin routernya. Oh ya, kita install dulu package-nya. Caranya nih, Composer require website Excel, terus kalian tambahkan di config app.php. Nah, ini alias kalian tambahkan Excel, website Excel, facilities Excel class. Kalian bisa cari di Google, terus sama itu aja kayaknya. Oh, sama ini website Excel. Baik. Terus setelah itu kalian publish gunakan atau enggak sih kayaknya. Oh, ini kalian publish menggunakan ini, kalian bisa carinya di Google banyak. Terus kalian bikin lagi ini dia, yaitu bikin export data export. Terus modelnya kita ambil dari tugas, dia akan nanti terbentuk di app ini begini, langsung otomatis karena kita langsung bikinnya model tugas, dia langsung bikin dalam programnya, dalam data exportnya. Terus sudah itu, terus langsung kita ke controller. Nah, bikin, karena kita sudah install package, bikin app export nih, dan menambahkan yang di config tadi. Langsung saja public function Excel, kelas Excel, terus return Excel, langsung download. Terus new data export, sesuaikan. Di sini juga kita tambahkan app export, data export, supaya terbaca. Terus nama file downloadnya yaitu data ini LSX yaitu Excel. Oke, langsung ke udah ya, ini Excel ya udah ya, langsung ke jalan. Coba kita coba lagi aja lah. Oh iya, saya lupa, ini saya belum jalankan. Astaga, kelas berdownload ya. Oke, yang terakhir yaitu chart. Di sini kita harus online ya, kan nggak mungkin sebuah web itu offline. Chart di sini chartnya yaitu dia akan menghitung jumlah halaman dari setiap buku. Ini kita cek informasi akademik, nama buku informasi akademik. Kita lihat di yang di PDF tadi, kita lihat informasi akademik, jumlah halamannya
112. Ini informasi komputer dan 12. Oke, cara bikinnya yaitu saat tadi saya ambilnya dari highcast.com. Saya ambilnya yang basic bar. Caranya yaitu kalian tinggal scriptnya sebentar. Nah, ini kok begini ya, klasik aja loh. Ini script sini kalian copy di indeksnya, kalian copy sini, kalian copy di sini, terus bukan di indeks, saya lupa, di card. Oh, sebelum itu kita cek dulu yang anu aja, card ya, card. Oh, ini return view card. .php. Oke, kita cek lagi yang di sini kan ini kita copy di card, bukan di indeks, saya lupa. Card. Ini nggak usah lah, hapus aja CSS nya. Kita copy di sini, ini scriptnya kita copy, terus kita copy lagi JavaScript, kita copy sampai bawah, copy semua aja. Ya, script tadi kan script ya, jadi kita bikin script dulu sampai bawah. Oke, sampai sini. Nah, series tanda seru 2, terus $data ini yang di counter nanti. Kita balik dulu. Nah, kan di series ini kan tadi isinya ada tahun dan data, kita hapus saja. Terus saya juga ubah tipenya kolom, dan nanti akan naik ke atas begitu, nggak ke samping. Kan di sini di chartnya dia itu ke samping. Kita refresh. Nah, ini kan ke samping. Mana ya tadi ya, kan tipe bar ya, tipe bar itu dia akan ke samping, kalau kolom dia akan ke atas. Oke, lanjut. Terus saya bikin tingginya, nah dengan nama ID container samakan yang di sini, terus style tingginya 500 px, intinya 400. saya nggak setting. Terus kita ubah teksnya, jumlah halaman yang judulnya, terus di samping, bukan samping, ini yang di bawah, ini jumlah dalam kurung halaman yang di samping. Terus ya langsung ya, saya juga bikin tombol untuk kembali ke menu utama, yaitu menu utama kan, lihat. Oke, kita ke chart ini juga kita bikin, dia akan manggil data tugas al, terus data chart,
Terus kita bikin array x sama dengan 0, $x kurang dari count, terus dalam kurung $data, terus x plus plus, terus isinya yaitu data card. Ini samakan ini susah dibaca. Nah, ini tuh kita bikinnya itu kita samakan. Nah, jika dia series, ini nama sesuaikan, terus komanya juga, ininya juga kita harus sama. Name ada 2 ya, nama dan data. Judul data di sini pertama kan judul, terus halaman. Sebentar tuh. Ini sebagai judulnya, di sini halamannya dia akan sebagai chartnya. Dia akan ke chart.php. Oke. Kita kembali aja. Nah, tadi chartnya harus online ya. Saya lupa chartnya harus online. Ini kan dia offline nih, datanya mati. Ketika kita punya jaringan internet mati, dia di sini akan kosong. Coba saya matikan. Kan sebuah website itu untuk pasti online, tidak mungkin offline. Kan kita juga bisa download PNG, JPG. Nah, enaknya jika kita bikinnya di sini, dia akan Anda menemuinya itu langsung. Coba kita refresh. Nah, ya kosong, chartnya tidak terbentuk jika kita offline. Oke, sini sudah saya nyalakan, refresh. Oke, sudah terbentuk. Kembali. Iya, tadi saya belum menjelaskan tentang bikin paginet untuk paginetting. Apa namanya? Pagination, ya, pagination. Menjelaskan itu caranya. Di indeks ya, indeks, terus ini data link, terus kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa gimana ya, bukan di public, config, bukan di config juga, di mana ya? Sebentar, saya lupa. Pagination Laravel, ini nambahnya gitu. Oh ya, saya belajarnya dari Malas Coding. Kalian bisa cek di sini, semuanya ada ya. Mana ya kalau nggak salah,
Tuh lupa loh. Saya cari dulu ya. Cari kenapa saya pindahkan? Kesini kah? Coba aja. Bukan di sini lah, bukan di apa? Download juga bukan. Lupa. Udah, maaf ya, nggak ketemu soalnya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Banyak kurangnya, sebentar. Maaf jika banyak kurang. Saya Mursi Pranata, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.